Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Naufal Putra Dani Wijaya, NPM 2006-576-930 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah perpindahan kalor, yaitu desain heat exchanger berbentuk counterflow tube. Nah, pada desain heat exchanger kali ini, saya akan mendesain heat exchanger berupa pendingin air yang memiliki bentuk tabung counterflow, di mana di sini air panas akan didinginkan dengan pendingin berupa refrigeran 134A. Refrigeran di sini akan masuk melalui inner tube atau tabung yang ada di dalam pada heat exchanger, sedangkan air akan mengalir melalui anulus yang memutari inner tube. Nah, di sini dimensi dari heat exchanger yaitu panjangnya, serta pressure drop dari pendingin air, yaitu pressure drop dari fluida yang mengalir, dapat diukur dengan menggunakan persamaan heat transfer coefficient serta persamaan pressure drop. Langkah-langkah dalam mendesain heat exchanger yang akan dirancang yaitu pertama menentukan suhu yang diketahui serta propertinya. Lalu menentukan desain dan diagram heat exchanger serta asumsi yang akan digunakan. Lalu dimensi heat exchanger dapat dihitung berdasarkan persamaan heat transfer coefficient dan pressure drop juga dapat dihitung berdasarkan persamaan pressure drop. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan suhu dan properti yang digunakan. Untuk air, di sini tekanan air pada awalnya sejumlah 125 kilopascal. Maka untuk suhu input dari air, di sini saya menggunakan nilai suhu saturasi pada tekanan 125 kilopascal, yaitu sebesar 105,97 derajat Celcius. Untuk suhu outputnya, di sini saya menggunakan range untuk suhu air dingin, yaitu kira-kira di antara 4-15 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan nilai 7,73 derajat Celcius. Nah, dari nilai ini kita bisa menentukan nilai TH, yaitu sebesar 330 Kelvin. Dari nilai TH ini, apabila kita melihat pada tabel A.6 di buku Fundamentals of Heat and Mass Transfers, kita dapat melihat properti untuk air sebagai berikut, yaitu specific density-nya sebesar 993,05, specific heat-nya sebesar 4184, viskositas sebesar 489 dikali 10 pangkat min 6, dan untuk konduktivitas termal sejumlah 0,65, serta bilangan peran sebesar 3,15. Hal yang sama dapat kita lakukan pada suhu refrigeran 134A. Di sini saya menentukan suhu inputnya sebesar 5,15 derajat Celcius dan akan mengalami kenaikan sehingga suhu outputnya sejumlah 48,55 derajat Celcius. Dari nilai ini kita dapat mencari nilai TC yaitu sebesar 300 Kelvin. Nilai ini apabila kita lihat di tabel properti refrigeran 134A berdasarkan suhu ini maka diperoleh properti sebagai berikut, yaitu density sebesar 1199,7, untuk specific heat sebesar 1432, viskositas sebesar 191 kali 10 pangkat min 6, dan juga konduktivitas termal sebesar 0,0803. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain dari hex yang akan saya buat serta diagramnya. Di sini seperti yang dilihat, air mengalir di anulus yang memutari tabung di dalam yang berdiameter 0,05 meter. Di mana untuk refrigeran 134A-nya dia mengalir di tabung yang ada di dalam. Untuk diameter dari tabung dalam atau inner tube sendiri sebesar 0,05 meter, dan untuk diameter outer tube-nya sebesar 0,1 meter. Di sini dapat kita lihat bahwa arah aliran dari air dan juga refrigeran berbeda. Maka hex di sini termasuk counterflow tube. Di samping kita dapat melihat diagram hex, yaitu penurunan atau perubahan dari suhu yang terjadi pada air dan juga refrigeran. Serta di sini ada nilai MH dan MC, di mana MH ini adalah laju aliran massa dari air sejumlah 0,2 kg per second, dan untuk refrigeran sejumlah 0,1 kg per second. Nah, setelah kita menentukan dimensi dan juga suhu dan juga properti yang akan digunakan, kita dapat menentukan dimensi atau panjang dari heat exchanger yang akan dibuat. Di sini kita mengasumsikan
heat loss ke sekeliling diabaikan, dan juga perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, properti konstan, fouling factor dan resistansi thermal dinding tabung diabaikan, serta kondisi fully developed untuk air dan juga refrigeran. Untuk tahapan pengerjaannya, pertama kita harus mencari heat transfer rate atau Q. Di mana Q di sini sebenarnya dirumuskan dengan simpel, yaitu sebenarnya adalah M kali C kali delta T. Nah, di sini kita menggunakan nilai dari refrigeran, yaitu nilai MC, CPC, serta TCO dan juga TCI, diperoleh heat transfer rate sebesar 6.214,88 watt. Dari nilai ini, setelah kita menghitung nilai ini, kita akan mencari bilangan Reynolds dari tiap fluida untuk mencari nilai HI dan HO-nya. Pertama, untuk refrigeran, kita menghitung bilangan Reynolds dengan rumus 4 MC per Pi kali DI dikali viskositas. Dan di sini kita mendapatkan nilai sebesar 13.374. Dari nilai ini, kita dapat menentukan bahwa refrigeran 134A bersifat turbulen. Maka di sini persamaan bilangan Nusselt yang akan digunakan mengikuti dari persamaan Ditus-Boelter, yaitu 0,023 dikali bilangan Reynolds pangkat 4/5 dikali bilangan peran dari refrigeran dipangkatkan dengan 0,4. Maka didapatkan bilangan Nusselt untuk refrigeran sebesar 75,05. Setelah menemukan bilangan Nusselt, kita dapat mencari nilai HI, yaitu bilangan Nusselt dikalikan dengan konduktivitas thermal per DI. Dan diperoleh nilai HI sebesar 120 kali 53 watt per meter kuadrat kali Kelvin. Hal yang sama juga dilakukan dalam penghitungan HO pada air. Nah, namun perbedaannya di sini dalam bilangan Reynolds, MC diganti dengan MH, serta DI diganti dengan DO tambah DI. Didapatkan bilangan Reynolds sebesar 3.473. Nah, dari nilai ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa air juga bersifat turbulen. Maka persamaan yang digunakan juga sama dengan persamaan bilangan Nusselt pada refrigeran. Dan didapatkan bilangan Nusselt sebesar 24,755. Dari bilangan ini, kita juga dapat menghitung nilai HO, di mana untuk DI diganti dengan DH, K di sini menggunakan konduktivitas thermal dari air. Dan didapatkan HO sebesar 321,81. Setelah kita menentukan HI dan juga HO, kita dapat menghitung U atau overall convective coefficient-nya. Yang dirumuskan yaitu U sama dengan 1/1/HI tambah 1/HO. Dan didapatkan U sebesar 87,685. Nah, setelah ini kita menghitung nilai LMTD atau log mean temperature difference-nya. Karena di sini saya menggunakan heat exchanger counter flow tube, maka untuk nilai delta T1 dan nilai delta T2-nya sebagaimana yang dituliskan berikut. Dan untuk menghitung delta TLM-nya menggunakan delta T2 dikurangi delta T1 per ln delta T2 per delta T1. Didapatkan nilai delta TLM sejumlah 17,675. Nah, setelah kita menghitung semua ini, kita dapat menentukan panjang hex-nya atau L. Di mana L ini adalah Q per U kali Pi kali DI dikali delta TLM. Setelah kita memasukkan semua variabel yang dibutuhkan, kita dapatkan angka sebesar 25,54 meter untuk panjang heat exchanger yang diperlukan, berdasarkan suhu yang diinginkan, perubahan suhu yang diinginkan, serta dimensi diameter dari hex yang akan dirancang. Nah, setelah kita menghitung panjang dari hex, kita akan menghitung pressure drop yang terjadi pada refrigeran dan juga air. Pertama, yaitu pada refrigeran, sebelum kita menghitung pressure drop, kita harus mencari kecepatan rata-ratanya terlebih dahulu. Yang dirumuskan yaitu UM sama dengan 4 MC per rho atau specific density dikali dengan Pi dikali DI kuadrat. Didapatkan UM sejumlah 0,04 meter per sekon. Karena sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwa refrigeran bersifat turbulen, maka untuk friction factor-nya di sini mengikuti rumus dari Petukov, yaitu pangkat min 2 dari 0,79 ln bilangan Reynolds dikurangi 1,64. Setelah kita memasukkan, di sini persamaannya menggunakan bilangan Reynolds dari refrigeran yang sudah kita hitung di atas,
didapatkan friction factor sejumlah 0,02906. Setelah kita menentukan friction factor, kita dapat menghitung pressure drop-nya. Karena untuk pressure drop ini dirumuskan sebagai friction factor dikali specific density dikali UM kuadrat bar 2DH dikali dengan panjang hex yang sudah kita cari di atas. Dari rumus ini didapatkan pressure drop untuk refrigeran sejumlah 16,07 Newton per meter kuadrat kurang lebih. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk air, kita dapat menghitung pressure drop-nya. Namun perbedaan di sini adalah pada UM tentu laju alirannya diganti dengan laju aliran massa dari air yaitu MH, dan juga untuk nilai DI diganti dengan DO kuadrat min DI kuadrat. Didapatkan kecepatan air sejumlah 0,034 meter per sekon. Nah, di sini karena air juga bersifat turbulen, maka friction factor-nya juga mengikuti rumus dari Petukov, didapatkan friction factor sejumlah 0,04338. Dan untuk pressure drop-nya, rumusnya juga sama, kita memasukkan, namun di sini kita memasukkan nilai DH untuk menggantikan nilai DI. Didapatkan pressure drop untuk air sejumlah 12,878 Newton per meter kuadrat. Nah, dari kalkulasi yang sudah dilakukan di atas, maka di sini didapatkan 3 kesimpulan, yaitu didapatkan panjang untuk heat exchanger berdasarkan diameter dari heat exchanger dan juga properti atau perubahan suhu yang diinginkan, didapatkan panjang sebesar 25,54 meter. Yang kedua, yaitu untuk pressure drop didapatkan pressure drop untuk refrigeran di heat exchanger sebesar 16,07 Newton per meter kuadrat, dan untuk pressure drop dari air didapatkan sejumlah 12,88 Newton per meter kuadrat. Mungkin sekian presentasi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah perpindahan kalor. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.